Di dunia yang terus bergerak cepat, ada satu hal yang diam-diam bisa runtuh tanpa suara, rumah sendiri. Seorang anak Reno yang lahir dari cinta, tapi tumbuh menyaksikan cinta itu perlahan retak di depan mataku. Ayah dan ibu, dua orang yang dulu saling menjaga, kini saling menyalahkan. Satu langkah lagi menuju kata yang paling aku takuti, perceraian. Ketika orang dewasa sibuk berperang dengan luka dan rahasia mereka, akulah yang harus berdiri di tengah badai itu. Berusaha memeluk keluarga yang mulai terbelah. Berusaha menjadi alasan agar ayah dan ibu tetap bertahan. Ini adalah kisah tentang cinta yang diuji, tentang kesalahan yang disembunyikan, tentang rahasia kelam yang hampir menghancurkan segalanya, dan tentang seorang anak yang tidak menyerah pada harapan. Selamat datang di cerita, sebuah perjalanan penuh air mata, konflik, pengkhianatan, dan kebenaran yang memutarbalikkan segalanya. Rino selalu berpikir bahwa keluarganya baik-baik saja. Ayah dan ibunya memang sering bertengkar soal hal-hal kecil, tapi Rino percaya itu hal biasa. Semua orang tua pasti begitu, setidaknya itu yang ia yakini selama 12 tahun hidupnya. Namun semuanya berubah pada suatu malam yang seharusnya hanya menjadi malam biasa. Rumah mereka terasa terlalu sunyi. Biasanya jam 7 malam ayah sudah pulang, membawa aroma parfum kantoran yang khas sambil menyapa Reno, "Sudah makan, no?" Tapi malam itu, jarum jam sudah melewati angka 8, bahkan hampir 9. Reno duduk di ruang tamu, memutar-mutarkan pensil di tangannya. Ibu mondar-mandir dari dapur ke ruang makan, lalu ke halaman lagi. Dari wajahnya terlihat jelas, ibu sedang menahan sesuatu. Reno diam saja. Ia tahu jika bertanya, ibu pasti bilang, "Nanti ayah pulang." Tapi malam itu berbeda. Ibu terus melirik ke ponselnya, menggigit bibir dan menahan napas panjang setiap kali layar ponselnya menyala. Lalu ponsel itu benar-benar berbunyi, bukan dari ayah, dari seseorang bernama Maya, Office HR. Nama itu asing, wajah ibu langsung berubah pucat, tangannya bergetar saat ia membuka pesan itu. Reno yang duduk tak jauh ikut melihat sekilas tanpa sengaja. "Mas, kamu jadi mampir hari ini? Aku sudah di sini ya." Ibu membeku, Reno membeku. Tak ada angin, tak ada suara TV, hanya detak jam dinding yang tiba-tiba terdengar sangat keras. "Ibu, itu siapa?" tanya Reno pelan. Ibu menutup ponselnya cepat-cepat, menelan ludah dan memaksa tersenyum. "Teman kantor ayah," jawabnya singkat. Jawaban yang bahkan ibu sendiri tidak percaya. Pukul 9:30, suara motor terdengar di depan rumah. Ayah masuk dengan jaket masih terpasang, parfum berbeda dari biasanya, dan wajah yang mencoba terlihat lelah tapi sambil tersenyum. "Maaf pulang telat," katanya sambil melepas sepatu. "Tadi banyak kerjaan." Ibu hanya menatapnya, dinginnya menusuk seperti pisau. Reno bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Ia ingin kabur ke kamarnya, tapi kakinya seperti tertancap ke lantai. Ibu meletakkan ponselnya di meja, layar masih menyala, nama Maya masih terpampang jelas. "Apa ini, Mas?" Suara ibu pelan tapi sangat tajam. Ayah melihat ponsel itu, senyumnya hilang, tangan yang tadi tenang kini mulai gelisah. "Ayah bisa jelaskan," katanya mencoba tenang. "Tolong jelaskan sekarang," kata ibu, suaranya bergetar. "Ini sudah keterlaluan." Reno berdiri, ingin mencegah, tapi tubuhnya kecil. Kata-kata tidak keluar. Ibu menatap ayah dengan mata merah. "Aku sudah diam lama, tapi pesan dari perempuan ini, apa kalian ada hubungan?" Ayah menyangkal cepat, "Nggak ada apa-apa, dia cuma rekan kantor." "Rekan kantor yang nunggu kamu malam-malam begitu?" Suara ibu pecah. "Mas, aku bukan anak kecil." Ayah mulai marah. "Kenapa kamu langsung nuduh? Kamu itu..." "Aku bukan nuduh, aku mempertanyakan," bentak ibu. Reno menutup kedua telinganya, tapi suara mereka tetap terdengar. "Ayah jangan bohong," seru Reno tiba-tiba tanpa sadar. "Aku lihat pesannya, ibu juga lihat." Ayah menatap Reno terkejut. Ini pertama kali Reno ikut bersuara ketika orang tuanya bertengkar. Ibu akhirnya menangis keras. Ayah terlihat kewalahan antara ingin menenangkan dan membela diri.
Suasana rumah berubah kacau. Gelas hampir jatuh, kursi didorong keras, ibu berjalan mondar-mandir sambil menyeka air mata, ayah mencoba bicara tapi malah memperburuk keadaan. "Aku capek, Mas. Aku juga capek. Jadi kamu cari perempuan lain? Kamu selalu mikir buruk tentang aku." Reno berdiri di tengah-tengah mereka dengan air mata mengalir. Ia berteriak keras, "Berhenti, aku nggak mau kalian cerai. Aku masih butuh kalian." Suara Reno menggema di seluruh rumah. Ayah dan ibu terdiam. Tidak pernah sebelumnya mereka melihat anak mereka menangis sampai sedalam itu. Reno jatuh terduduk, memeluk lututnya, tubuhnya bergetar. Aku takut. Aku nggak mau kehilangan salah satu dari kalian." Suaranya pecah membuat ayah dan ibu sama-sama menunduk. Untuk sesaat, rumah itu senyap, hanya suara tangis Reno yang terdengar. Ayah akhirnya duduk di samping Reno, mencoba menyentuh punggungnya, tapi Reno menghindar. Itu membuat ayah tampak hancur. Ibu masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Ayah hanya duduk diam, menatap lantai. Reno melihat dua orang tuanya dari dua sisi rumah yang berbeda dan hatinya terasa remuk. Malam itu adalah malam pertama ia sadar. Keluarganya tidak sekuat yang ia bayangkan, dan ia mungkin orang terakhir yang bisa menyatukan mereka. Pagi itu, rumah terasa asing. Seperti dua orang tua yang biasa ia lihat sudah berubah jadi dua orang yang tidak saling mengenal. Ayah duduk di meja makan, memandangi ponselnya tanpa bicara. Ibu berada di dapur, tapi tidak memasak apapun, hanya berdiri sambil memejang gelas kosong. Reno duduk perlahan, menunduk, dan tidak berani menatap siapapun. "Selamat pagi, No," ujar ayah, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Reno hanya mengangguk. Ibu ikut duduk beberapa menit kemudian, tapi suasana tetap kaku. Tidak ada yang mau mulai bicara tentang apa yang terjadi semalam, seakan semuanya pura-pura tidak ada. Namun Reno tahu, ini bukan selesai, ini baru dimulai. Setelah ayah berangkat kerja, Reno melihat ibu duduk di sofa sambil menatap jendela. Wajahnya sembab, seperti baru habis menangis meski pagi baru dimulai. Reno mendekat pelan. "Ibu marah sama ayah?" tanya Reno lirih. Ibu menunduk lama sebelum menjawab. "Ibu bukan cuma marah, Reno. Ibu capek." Kata itu, capek, menampar Reno dengan keras. Reno menarik tangan ibu. "Tapi ibu sama ayah masih sayang kan? Masih bisa baikan kan?" Ibu tersenyum pahit. "Kadang cinta itu nggak cukup untuk mempertahankan rumah tangga, Nak." Ucapan itu membuat dada Reno sesak, seolah ibu sudah memutuskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertengkar. Saat ibu mandi dan ayah belum pulang, Reno masuk ke kamar ibu untuk mengambil charger ponsel. Ibu memang sering menyimpan barang-barang elektronik di laci meja rias. Tapi ketika Reno membuka laci itu, ia melihat sebuah map coklat tipis. Di bagian depannya tertulis, "Berkas permohonan cerai, pengadilan agama." Dunia Reno berhenti. Jantungnya berdegup sangat kencang. Tangan kecilnya gemetar saat ia membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi KTP ibu, fotokopi buku nikah, surat permohonan cerai, formulir telah ditandatangani, dan sebuah catatan kecil ibu. "Aku harus berani untuk bahagia." Reno hampir tidak bisa bernapas. Ibu mau cerai, benar-benar mau cerai. Kalimat itu terus berputar di kepala Reno seperti suara gema yang makin lama makin keras. Tanpa sadar, Reno mengambil map itu dan memasukkannya ke dalam tas sekolahnya. Ia tidak tahu untuk apa. Ia hanya tidak ingin surat itu sampai ke pengadilan. Saat ibu keluar dari kamar mandi, Reno buru-buru keluar kamar. "Reno ngapain di kamar ibu?" Ini cuma cari charger." "Charger di meja depan, bukan di kamar." Reno tidak bisa menatap mata ibu. Ia takut ibu tahu ia telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Malamnya, ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada parfum aneh, tidak ada senyum palsu. Wajah ayah tampak lelah dan takut. "Ibu, kita bicara.
kata ayah pelan. Ibu nggak mau, aku sudah cukup. Ibu langsung berjalan melewati ayah, seolah tidak ingin berada satu ruangan dengannya. Ayah mengejar, memegang tangan ibu. Aku bersalah karena malam itu pulang telat, tapi kamu salah paham sama Maya. Dia cuma teman. Berhenti bohong, bentak ibu keras. Aku bukan bodoh. Reno menatap dari balik pintu kamar. Air matanya kembali mengalir tanpa ia sadari. Kamu tahu, Mas? Ibu menunjuk ke arah Reno. Anak kita sampai menangis begitu karena kamu. Ayah menatap Reno dan wajahnya benar-benar berubah hancur. Aku nggak mau kalian pisah, kata Reno sambil menangis keras. Ayah meraih Reno dan memeluknya. Ayah nggak mau pisah dari kamu. Ayah sayang kalian berdua. Tapi ibu membalas dengan suara tajam. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan sakiti aku. Ayah terdiam. Malam semakin kacau ketika ayah akhirnya berkata, aku akan jelaskan semuanya, tapi jangan bawa ini ke pengadilan. Ibu tersenyum sinis. Oh, jadi kamu takut cerai? Aku takut kehilangan anakku, jawab ayah. Suasana langsung pecah. Ibu menangis lagi. Ayah mencoba menenangkan. Reno di tengah-tengah mereka, memohon dengan suara bergetar. Ayah, ibu, tolong jangan cerai, tolong. Namun malam itu tidak berakhir dengan pelukan, tidak berakhir dengan perbaikan. Malam itu berakhir dengan ibu tidur di kamar, ayah tidur di sofa, dan Reno tidak tidur sama sekali. Hanya memeluk tas sekolahnya sambil menangis pelan, menyembunyikan map coklat yang tidak seharusnya ia ambil. Reno menatap map coklat itu. Di dalam hati kecilnya, ia membuat keputusan. Aku akan lakukan apapun supaya mereka nggak cerai, meski harus melawan keinginan ibu sendiri. Ia belum tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan tinggal diam. Reno menghabiskan 2 hari dengan perasaan campur aduk. Ia pergi ke sekolah, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar ada di kelas. Ia terus memikirkan map coklat yang ia sembunyikan di tasnya, berkas cerai ibu. Setiap malam, ayah tidur di sofa, ibu tidur di kamar dengan pintu terkunci, dan Reno selalu menunggu suara mereka berbicara, berharap mereka akan mulai baikan. Tapi tidak, mereka makin diam, makin asing, makin jauh. Dan Reno tahu, diam adalah pertanda paling buruk dari sebuah hubungan. Maya, nama itu seperti bayangan yang terus mengejar Reno. Kata itu muncul di ponsel ayah, di pertengkaran, di pikiran ibu, di hatinya yang takut keluarga itu pecah. Dan entah kenapa, Reno merasa jika ingin menyatukan kembali ayah dan ibu, ia harus tahu siapa Maya sebenarnya. Ia harus melihat sendiri apakah Maya benar-benar orang yang merebut ayahnya. Keputusan yang nekat atau putus asa. Hari Jumat pulang sekolah, Reno tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan gerbang sambil menatap layar ponselnya. Ia membuka ponsel ayah beberapa hari lalu saat ayah ketiduran di sofa. Ia sudah ingat nomor kantor yang dikirim oleh Maya. HR Office, PT Karuna Jaya. Alamatnya pun ia ingat dari kartu nama ayah. Pusat kota, lantai 8 sebuah perkantoran besar. Reno menarik nafas panjang. Aku harus ketemu Maya. Ia tidak punya rencana matang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya tahu jika Maya yang membuat ayah dan ibunya hampir berpisah, maka ia ingin Maya berhenti, apapun caranya. Reno naik angkot sendirian, duduk di pojok, memeluk tasnya, menatap keluar jendela dengan hati yang penuh ketakutan. Ia tahu ini berbahaya, ia tidak boleh pergi tanpa izin, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ketika angkot berhenti di depan gedung kantor ayah, Reno menatap bangunan itu lama sekali. Tinggi, megah, penuh karyawan bersetelan rapi. Sementara ia hanya seorang anak berseragam SMP dengan wajah kelelahan. Namun ia melangkah juga. Reno masuk lalu bertanya ke resepsionis. Mbak, saya mau ketemu Bu Maya, HR Office. Resepsionis menatap Reno dari atas sampai bawah. Kamu anak siapa?
Saya mau ketemu orangnya langsung, jawab Reno gugup. Resepsionis ragu, tapi akhirnya memanggil telepon internal. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berkemeja putih turun dari lift. Dia cantik, rapi, kelihatan dewasa dan berkelas. Ini Maya, Reno menelan ludah. Wanita itu tersenyum sopan. Kamu yang cari saya? Reno mengangguk gugup. Mari bicara di ruang tamu depan, kata Maya. Mereka duduk berseberangan. Setelah beberapa detik hening, Reno membuka percakapan. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Maya, ramah. Reno menatap Maya lama, lalu berkata, tolong jauh dari ayah saya. Maya terkejut, matanya melebar. Ah, ia menarik nafas. Jadi kamu anaknya Pak Arwan ya? Reno mengangguk, bibirnya mulai bergetar. Ibu saya menangis karena pesan dari Mbak Maya. Reno, ayah saya tidur di sofa sekarang. Ibu saya mau cerai. Suara Reno pecah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau ayah saya beneran pergi dari rumah, saya nggak tahu harus tinggal sama siapa. Saya nggak mau kehilangan salah satu. Maya terdiam, benar-benar terdiam. Reno terus berbicara meski suaranya kecil dan kacau. Tolong, jangan telepon ayah saya lagi, jangan ajak ketemu lagi, tolong lepaskan ayah saya. Jawaban Maya yang tidak Reno duga. Maya menarik nafas panjang lalu berkata pelan, aku rasa kamu salah paham Reno. Reno mengerutkan alis, salah paham? Iya, aku memang dekat dengan ayah kamu, tapi bukan seperti yang kamu pikir. Terus, ayah kamu sering curhat tentang rumah, tentang masalah keluarga. Dia bilang dia stres, dia bilang dia tidak didengar, dan aku cuma mendengarkan. Reno menunduk, bingung. Maya melanjutkan, aku nggak punya hubungan apa-apa sama ayah kamu secara romantis. Aku cuma teman kerjanya. Betul aku bilang mau ketemu malam itu, tapi itu untuk bahas proyek HR yang dia pegang. Meski, ya, mungkin aku terlalu jauh masuk dalam urusan pribadi dia. Reno menatap Maya, kata-katanya terasa jujur, namun tetap menyakitkan. Jadi, nggak ada apa-apa. Tidak ada, jawab Maya tegas. Dan kalau kamu datang sejauh ini, aku janji tidak akan lagi menghubungi ayah kamu di luar jam kerja. Reno menutup wajahnya, entah harus lega atau tidak. Tapi kemudian Maya berkata, masalah keluarga kamu bukan salahku Reno. Ada banyak hal yang cuma ayah dan ibumu yang tahu. Reno terdiam, ia merasa semua usahanya sia-sia. Tanpa Reno tahu, ayah melihat semuanya. Saat Reno keluar dari gedung kantor, matanya bengkak. Ia berjalan cepat melewati lobi menuju pintu keluar. Namun, seseorang memanggil namanya. Reno? Reno berhenti, tubuhnya kaku. Ia menoleh. Ayah berdiri di dekat pilar lobi, memegang map kerja dan botol air. Wajah ayah tampak terkejut dan hancur. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sendirian, kamu ketemu siapa? Reno menunduk, air matanya jatuh lagi. Ayah menghampiri dengan langkah cepat, menepuk bahu Reno. Kamu ketemu siapa? Reno berusaha bicara, tapi suaranya hilang. Ayah kemudian melihat ke arah tangga, lorong, dan Maya berdiri di sana memperhatikan mereka dari kejauhan. Wajah ayah langsung berubah pucat, sangat pucat. Ayah memegang bahu Reno, menatap matanya dalam-dalam. Kamu ketemu Maya? Reno mengangguk kecil. Ayah menutup wajahnya dengan satu tangan. Enggak, Tuhan, Reno, kamu enggak boleh lakukan itu. Suara ayah mulai meninggi, orang-orang mulai menoleh. Kamu kenapa datang kemari sendirian? Bahaya. Aku cuma mau keluarga kita enggak cerai, teriak Reno akhirnya. Ayah terdiam, sesaat kemudian wajahnya berubah sedih. Namun ayah berbisik nyaris tak terdengar. Reno, kamu tidak tahu apa-apa. Ayah mengantar Reno pulang tanpa berkata apapun selama perjalanan. Di rumah, ibu langsung khawatir melihat Reno. Reno dari mana? Kamu kenapa? Ayah mengambil nafas panjang lalu berkata, dia datang ke kantor, ketemu Maya. Ibu langsung membeku. Reno menatap dua orang tuanya, dan untuk pertama kalinya ia melihat ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih rumit daripada yang ia kira. Masalah keluarga mereka bukan hanya soal pesan dari Maya, bukan hanya soal malam itu.
ada rahasia lain, dan Reno baru saja membuka pintu menuju konflik yang lebih besar. Pertengkaran hebat yang tidak bisa lagi ditutupi. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan anak kita pergi cari perempuan itu, teriak ibu pada ayah. Aku nggak tahu, aku baru tahu saat lihat Reno di lobi kantor, balas ayah sama kerasnya. Ibu memukul dadanya sendiri sambil berkata, anak kita sampai harus turun tangan, kamu lihat, sampai seperti itu rumah tangga kita hancur. Ayah tak mampu menjawab, hanya diam menahan diri. Reno ingin bicara tapi tidak bisa, suara mereka lebih cepat daripada pikirannya. Aku udah bilang kan, Maya itu bukan apa-apa buat aku, seru ayah. Ibu menunjuk ayah dengan tangan bergetar. Kalau memang bukan apa-apa, kenapa Reno harus datang jauh-jauh ke kantormu? Kenapa dia harus minta perempuan itu menjauh dari kamu? Ayah terdiam, tidak ada jawaban, karena pada titik ini bagi ibu diam berarti benar. Reno akhirnya berteriak, "Berhenti!" Ayah dan ibu menoleh bersamaan. Ini semua salah aku, suara Reno bergetar. Aku cuma mau ayah sama ibu baikan, aku bukan mau bikin masalah. Ibu langsung tersadar dan memeluk Reno. Namun ayah berkata, bukan salah kamu Reno, ini semua karena ayah. Ibu memotong cepat, iya semuanya memang salah kamu. Ayah menunduk, untuk pertama kalinya ia tidak membela diri. Setelah pertengkaran mereda, ibu masuk ke kamar dan mengunci pintu seperti hari-hari sebelumnya. Ayah duduk di sofa, menunduk, tangan menutupi wajah. Reno duduk perlahan di sampingnya. Ayah? Ayah tidak menjawab. Ayah, bilang sama aku yang sebenarnya. Ayah akhirnya menoleh, dan mata ayah tampak berbeda, lelah, patah, menyembunyikan sesuatu. Ayah beneran suka sama Bu Maya? Ayah menggeleng cepat. Tidak Reno, ayah tidak selingkuh. Tapi kenapa ibu bilang ayah bohong? Ayah menarik nafas panjang, sangat panjang, seperti sedang menahan beban bertahun-tahun. Karena ayah menatap ke lantai, suaranya rendah. Ayah memang sering berantem sama ibu, dan ayah banyak hal yang ayah keluhkan pada Maya. Reno mengerutkan kening. Ayah cerita tentang ibu ke perempuan lain. Ayah memejamkan mata. Itu kesalahan ayah. Ayah pikir Maya cuma tempat curhat, tapi ayah sadar itu bikin keadaan makin buruk. Reno mulai memahami sedikit. Jadi ibu marah karena ayah cerita hal-hal pribadi pada orang lain? Ayah mengangguk lirih. Ya, dan ayah sadar ayah menyakiti perasaan ibu. Tapi ayah belum selesai, masih ada yang lebih dalam. Ada satu hal lagi. Reno menahan nafas. Ayah tidak selingkuh, tapi ayah pernah hampir melakukannya. Darah Reno serasa berhenti mengalir. Apa maksud ayah hampir? Reno bertanya dengan suara kecil. Ayah menutup wajahnya, kemudian bercerita. Beberapa bulan yang lalu, ayah dan Maya pernah makan berdua setelah lembur. Waktu itu, ayah sedang sangat marah sama ibu, dan Maya bilang ayah butuh teman. Reno menunggu tanpa sadar menggigit bibirnya. Dan di malam itu, kami hampir melakukan hal bodoh. Kata hampir menggema keras di kepala Reno. Ayah cepat menambahkan, tapi ayah nggak melakukan apa-apa. Ayah sadar sebelum terlambat. Ayah pulang waktu itu juga. Tapi buat Reno, kata hampir saja sudah lebih dari cukup untuk mengerti kenapa ibu tampak begitu hancur. Pintu kamar ibu terbuka. Ibu keluar dengan wajah bengkak dan matanya tampak seperti sudah tidak memiliki tenaga untuk menangis lagi. Aku dengar, kata ibu, suaranya serak, semua yang kamu bilang. Ayo langsung bangkit. Istri, dengar dulu. Ibu memotongnya. Aku sudah dengar semuanya. Ibu mendekat, menatap ayah dengan mata yang penuh luka. Kamu tahu kapan aku mulai mengurus surat cerai? Ayah menggeleng. Ibu menatap ayah lebih dalam. Kamu ingat malam kamu pulang jam 2 pagi, katanya lembur. Ayah membeku. Itu malam Maya ulang tahun kan? Ayah tidak menjawab, tidak mampu.
Reno melihat jelas, ayah tidak selingkuh, tapi ayah memang menyembunyikan sesuatu. Dan buat ibu, itu sudah cukup untuk meruntuhkan kepercayaan. Ayah mencoba mendekat. Istri, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ibu berteriak dan suaranya membuat Reno menutup telinganya. Kamu pergi di malam ulang tahun perempuan lain, bukan malam untuk lembur. Kamu pikir aku tidak tahu? Ayah akhirnya kehilangan kesabaran. Aku cuma makan kue, tidak ada yang terjadi. Ibu membalas dengan tawa pahit. Kamu pikir itu hal kecil? Kamu pikir aku harus tunggu sampai kamu benar-benar selingkuh baru aku boleh sakit hati? Aku tidak selingkuh. Kamu mengkhianati kepercayaanku. Pertengkaran itu pecah seperti badai besar. Reno berdiri di tengah-tengah mereka sambil menangis keras. Berhenti, tong berhenti. Namun mereka sudah tidak bisa mendengar. Pertengkaran itu tidak hanya tentang Maya, bukan hanya tentang malam ulang tahun itu. Pertengkaran itu tentang luka lama, tentang janji yang tidak ditepati, tentang cinta yang perlahan mati. Reno menjadi saksi dari semuanya. Pagi yang dimulai dengan kebohongan baru. Sejak foto-foto itu muncul, foto ayah bersama Maya di hotel, suasana rumah benar-benar tidak sama lagi. Ibu tak banyak bicara, hanya menyalakan TV keras-keras tiap pagi, seolah ingin menenggelamkan suara pikirannya sendiri. Reno diam memandangi ayahnya yang duduk di meja makan. Pria itu terlihat kacau, mata merah, rambut berantakan, dan gelas kopi yang tak disentuh. "Ren," ujar ayah pelan. Reno mengangkat wajah. "Ayah mau jelasin semuanya, tapi tolong jangan dulu benci ayah." Reno ingin menjawab, tapi lidahnya terasa beku. Ia ingin marah, ia ingin bertanya, ia ingin menghilang. Tapi yang keluar hanya suara lirih. "Ayah beneran bohongin kita?" Ayah menelan ludah, tangan gemetar. "Tidak semuanya, Ren. Banyak yang kamu belum tahu." Dan itulah kalimat yang membuat Reno semakin bingung. Sore itu, Reno pulang sekolah lebih awal karena guru mereka rapat. Ketika ia membuka pintu rumah, terdengar suara lirih dari ruang tamu. Suara ibu dan suara seorang pria. Reno mendekat perlahan. Di sana, ibu sedang bicara dengan pengacara. "Bu, foto-foto ini akan memperkuat gugatan. Kalau ibu setuju, minggu depan kita bisa ajukan." Reno mematung. "Jadi, ibu benar-benar ingin bercerai?" Ibu menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya capak. Saya pikir suami saya cuma tersesat. Tapi saya mulai merasa dia emang sudah memilih perempuan itu." Reno ingin menghampiri ibu, memeluknya, menghentikan semuanya. Tapi kakinya terasa berat. Ia justru berbalik dan lari keluar melalui pintu belakang. Saat Reno duduk di taman dekat rumah, teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Ia hampir tidak mengangkat, tapi nalurinya membuatnya menekan tombol hijau. "Reno," suara itu lembut, tapi membuat jantungnya berdegup kencang. "Maya, wanita yang mengguncang hidup keluarganya." "Jangan tutup dulu," ucap Maya cepat, seolah takut tidak didengar. "Aku cuma mau bicara. Ada hal yang kamu harus tahu tentang ayahmu." Reno menggenggam ponsel erat-erat. "Aku nggak mau dengar apapun dari kamu," gumamnya. "Tapi hidup ayahmu terancam kalau kamu terus percaya apa yang kamu lihat," balas Maya, suaranya rendah dan tegang. "Ayahmu sedang dijebak, dan orang yang menjebak dia bukan aku." Reno terdiam, nafasnya tercekat. "Apa maksud kamu? Temui aku, sekali ini saja, di tempat umum. Aku janji aku nggak akan macam-macam. Aku cuma mau kasih bukti. Aku nggak mau ketemu kamu," bentak Reno. Di seberang, Maya menghela nafas. "Reno, kalau kamu sayang ayahmu, kamu harus dengarkan. Foto-foto itu bukan kebenaran yang kamu pikir." Klik, Maya mematikan telepon. Reno terpaku memandang layar ponselnya. Dijebak? Ayahnya? Tapi siapa dan apa yang Maya tahu? Malamnya, Reno pulang. Ia mendapati ayah sedang duduk di sofa, menatap kosong ke dinding. Ibu berada di kamar, mungkin menangis seperti biasanya. Seharusnya Reno masuk kamar dan pura-pura tidur, tapi telepon Maya terus terngiang. Ia melangkah ke arah ayah. "Ayah, ada yang mau Reno tanyain." Jawaban ayah hanya anggukan.
Reno menarik nafas panjang. Foto-foto itu benar. Ayah nginep sama Maya, ayah menutup mata, seperti berusaha membuang rasa sakit dalam kepalanya. Ayah ada di hotel itu, ujarnya pelan. Tapi bukan untuk hal yang kamu pikir. Reno mencengkram lutut. Terus, kenapa kamu nggak jelasin dari awal? Ayah takut ibu kamu nggak percaya. Tapi Ren, ada orang lain yang ingin keluarga kita hancur. Reno membeku. Orang lain? Dan tiba-tiba teringat telepon Maya. Siapa? Tanya Reno lirih. Ayah tampak ragu, seakan mengukur apakah Reno sanggup mendengar nama itu. Tapi akhirnya ia menjawab. Nenekmu. Reno langsung tegang. Bu Sari, ibu dari ayah? Ayah mengangguk. Dia benci ibumu sejak awal, dan dia melakukan hal-hal yang kamu gak akan percaya. Reno merasakan seluruh dunia berputar. Foto-foto itu, perceraian ini, keributan yang tidak pernah selesai. Apakah semuanya bukan karena ayah dan Maya, tapi karena nenek sendiri? Sebelum Reno sempat mencerna semuanya, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk, dari nomor yang menelpon tadi. Maya, besok jam 4, di kafe depan sekolahmu, aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Reno menatap ayah. Ayah, Maya bilang ada yang ngejebak ayah. Wajah ayah tampak pucat. Dia berdiri cepat, panik. Reno, kamu jangan temui perempuan itu, apapun yang terjadi. Reno menelan ludah. Kenapa? Kalau ayah nggak salah, kenapa aku nggak boleh tahu? Ayah memejamkan mata. Kebohongan, ketakutan, dan rahasia bercampur jadi satu di wajahnya. Akhirnya ia berkata lirih, karena kalau kamu tahu, kamu juga bisa dalam bahaya. Reno terpaku. Bahaya? Bahaya seperti apa? Dan kenapa semua ini terasa jauh lebih besar daripada sekedar perselingkuhan? Sejak malam sebelumnya, ayah terus mondar-mandir di rumah. Bahkan pagi ini, ia sudah berdiri di depan pintu kamar Reno sebelum anak itu bangun. Ren, kamu nggak beneran mau ketemu Maya kan? Nada ayah terdengar seperti orang ketakutan. Reno duduk di kasur, masih separuh mengantuk, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Kalau ayah nggak salah, kenapa aku harus takut ketemu dia? Ayah terdiam lama, sangat lama. Lalu ia berkata pelan, seakan takut dinding ikut mendengar. Karena bukan cuma Maya yang ada di situ, ada orang lain yang mungkin perhatiin kamu. Reno mengerutkan dahi. Orang lain siapa? Ayah menelan ludah. Orang yang ngejebak ayah, orang yang ingin keluarga kita pecah, dan orang itu bisa ngawasin kamu kapan saja. Reno merinding. Ayah seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan, sesuatu yang tidak berani ia katakan, bahkan pada anaknya sendiri. Ketika ayah pergi kerja, ibu masuk ke kamar Reno. Wajahnya lelah, tapi matanya masih penuh amarah. Ayah kamu pergi tanpa bilang apapun, gumam ibu sambil duduk di kursi Reno. Kamu tahu sesuatu, Ren? Kamu kayaknya berubah sejak kemarin. Reno hampir mengatakan semuanya. Hampir bercerita tentang telepon Maya, tentang kecurigaan ayah, tentang nama nenek yang ikut terseret. Tapi ia takut. Takut ibu makin stres, takut ibu tambah yakin untuk bercerai. Akhirnya yang ia katakan hanya, "Aku cuma capek, Bu. Tolong jangan cerai dulu." Ibu menatap Reno lama sekali. Kalau ayah kamu masih bohong, apa gunanya kita bertahan, Ren? Air mata Reno jatuh tanpa ia sadari. Aku cuma pengen rumah ini balik kayak dulu. Ibu memeluk Reno erat, tapi justru pelukan itu terasa seperti salam perpisahan. Reno berdiri di depan kafe yang dijanjikan Maya. Tangan gemetar, wajah pucat. Ia tidak tahu apakah ia datang karena penasaran atau karena kecewa bahwa ayahnya tidak jujur. Dari dalam kafe, seseorang melambai. Maya. Wanita itu mengenakan kemeja sederhana, tanpa riasan mencolok. Wajahnya terlihat lebih manusiawi, tidak seperti penghancur rumah tangga seperti yang Reno bayangkan. Reno, ucap Maya saat ia duduk. Terima kasih sudah datang. Kamu pasti bingung, tapi aku janji nggak akan bikin kamu takut.
Reno menatapnya tajam. Kamu bilang ayah dijebak. Sama siapa? Maya membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa foto, beberapa tangkapan layar chat, dan satu rekaman suara. Semua ini bukan tentang cinta terlarang, ini tentang uang dan dendam. Reno makin bingung, dendam siapa? Maya menatapnya serius, nenekmu, Bu Sari. Reno langsung tegang, aku nggak percaya, nenek nggak mungkin kayak gitu. Maya menyodorkan foto. Itu foto neneknya sedang bertemu seseorang di sebuah restoran. Ini orang yang membantu dia, orang yang motret fotomu dengan ayah di hotel. Mereka bekerja sama. Reno memicingkan mata. Kenapa nenek harus hancurin keluarga aku? Maya mengambil nafas panjang. Karena dia nggak pernah terima ibumu. Dia ingin ayahmu menikah dengan perempuan pilihan dia. Keluarga ibumu bukan tipe yang dia mau. Reno merasa dunia berputar, jantung berdetak keras, lututnya melemas. Terus, kamu, suara Reno bergetar. Kamu sama ayah beneran? Maya menggeleng cepat. Aku nggak pernah punya hubungan sama ayahmu. Aku cuma jadi korban juga. Mereka pakai aku sebagai alat untuk bikin seolah-olah aku selingkuh sama ayahmu. Reno menelan ludah. Terus foto-foto itu? Di setting, Maya menunjuk salah satu foto. Itu bukan hari yang sama, latar itu diedit, ini tanggalnya beda, ini rekaman hotelnya juga bukan ayahmu. Reno memijat kepala, segalanya terasa seperti mimpi. Kenapa kamu mau jelasin semua ini ke aku? Tanya Reno lirih. Maya tersenyum lemah. Karena kamu anak baik, dan kamu pantas tahu kebenaran sebelum keluarga kamu hancur sepenuhnya. Ketika Reno ingin bertanya lebih jauh, tiba-tiba Maya berhenti bicara. Wajahnya berubah pucat, matanya menatap ke arah jendela kafe. Maya, tanya Reno. Maya menelan ludah. Reno, jangan noleh, tapi ada mobil hitam yang dari tadi berhenti di depan kafe. Jantung Reno berdegup kencang. Kenapa? Maya berbisik, karena mereka ngikutin aku dari tadi. Reno panik, kita harus pergi. Tapi Maya menggeleng, kalau kita keluar sekarang, mereka bakal tahu kamu sudah tahu semuanya. Mobil hitam itu seperti tidak bergerak, tapi lampu remnya menyala perlahan. Seolah menunggu, seolah mengintai. Maya meraih tangan Reno. Dengerin aku, episode ini bukan soal perselingkuhan, ini soal rencana seseorang yang gak mau keluargamu bahagia. Reno menelan ludah. Terus aku harus apa? Maya menatap Reno, suara bergetar. Kamu harus siap, karena setelah kamu tahu kebenaran ini, kamu juga masuk dalam permainan mereka. Reno terpaku, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, mobil hitam itu menyalakan mesin, bergerak maju, menuju mereka. Begitu mobil hitam itu melaju pelan ke arah depan kafe, Maya memegang tangan Reno dengan kuat. Reno, ikut aku, cepat. Tanpa menunggu, Maya menyeret Reno ke pintu belakang kafe, melewati dapur yang penuh wajan dan aroma minyak goreng. Para karyawan yang heran hanya bisa memandang mereka berdua berlari keluar seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Begitu sampai di gang sempit belakang gedung, Maya berhenti sambil terengah-engah. Orang-orang itu, mereka kerja untuk Ibu Sari, gumam Maya dengan wajah panik. Kalau mereka tahu kamu dengar kebenaran, kamu bisa dalam bahaya. Reno menelan ludah, jantungnya seakan memukul dada dari dalam. Tapi, kenapa nenek harus begini? Suara Reno bergetar. Maya menggeleng, wajahnya sedih. Aku nggak tahu, Ren. Aku cuma tahu dia nggak mau keluargamu bahagia. Dari ujung gang, suara langkah kaki cepat terdengar. Reno hampir bersembunyi, tapi suara itu dikenalnya. Ayah. Wajah ayah merah, napas memburu, terlihat seperti sudah berlari sangat jauh. Reno! Ayah langsung memeluk Reno sekuat tenaga, seolah takut anak itu akan menghilang kalau dilepas. Ayah nyari kamu kemana-mana, kamu nggak apa-apa. Ada yang ikut kamu, ada yang nyakitin kamu. Ayah, Reno menatap ayahnya.
Kita harus bicara. Semua ini bukan salah ayah, kan? Ayah memejamkan mata. Rasanya beban bertahun-tahun runtuh bersamaan. Maya kemudian menunjukkan rekaman suara kepada ayah. Itu rekaman seseorang berbicara dengan nada tegas dan dingin. Pastikan foto-fotonya tersebar. Aku nggak mau anakku terikat dengan perempuan itu terlalu lama. Uangnya habis buat keluarganya saja. Suara itu, Reno langsung mengenalinya. Suara nenek. Ayah terduduk di kursi plastik belakang kafe. Wajahnya menua bertahun-tahun hanya dalam beberapa detik. Ayah nggak mau kamu tahu semua ini, ujar ayah lirih. Karena aku takut kamu benci keluarga ayah. Reno menggigit bibir, menahan sakit. Yang aku benci adalah kebohongan ya, bukan nenek, bukan ayah. Tapi kenapa harus begini rumit? Ayah memegang tangan Reno. Karena ayah memilih ibu kamu, dan itu sesuatu yang nenek nggak pernah terima. Maya menambahkan pelan. Ibu Sari menyuruh seseorang memotret, mengedit, bahkan memanipulasi bukti. Dia ingin ayahmu terlihat bersalah. Ayah mengangguk lemah. Dia ingin perceraian terjadi, biar aku bisa menikah lagi sama pilihan dia. Reno menutup wajah dengan tangan. Semua ini cuma karena itu. Ayah mengangguk, mata berkaca-kaca. Ayah minta maaf, kamu harus ikut masuk ke dalam perang keluarga ini. Ayah, Reno dan Maya kembali ke rumah. Ibu sedang duduk di ruang tamu, wajahnya sembab sehabis menangis. Saat melihat Maya masuk rumah, ibu langsung berdiri. Apalagi yang kamu mau? Kamu belum puas ngerusat Sar. Aku nggak selingkuh sama suami Bu, potong Maya dengan tenang. Dan Bu harus dengar sesuatu, karena hidup Bu sudah dimanipulasi. Ayah menyerahkan rekaman suara itu. Ibu memegang ponsel dengan tangan gemetar. Saat suara ibu mertuanya terdengar, wajah ibu berubah total. Air matanya jatuh begitu cepat. Bu Sari yang ngatur semua ini. Maya mengangguk. Saya minta maaf, Ibu harus tahu dengan cara ini. Ibu terisak. Ayah mendekat, ingin memegang bahu istrinya, tapi ibu mundur. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ibu menangis. Kita bisa hadapi ini sama-sama, tapi kamu malah diam. Kamu biarkan aku merasa sendirian. Ayah memejamkan mata. Aku takut kamu nggak percaya. Ibu menunduk. Dan ketakutan kamu itu hampir menghancurkan kita semua. Reno berdiri di tengah mereka, suara pelan tapi tegas. Kalau ayah sama ibu pisah, aku harus pilih tinggal sama siapa. Tapi aku nggak mau pilih, aku cuma mau kita tetap jadi keluarga. Ibu menangis semakin keras, ayah menyeka wajahnya, menahan emosi. Setelah keheningan panjang yang menyesakan, ibu akhirnya berkata, aku gak akan ajukan gugatan dulu. Aku butuh waktu. Kita semua butuh waktu. Ayah mengangguk, lega karena akhirnya masih ada harapan. Aku janji akan jelas bicara dari sekarang. Dan aku bakal lindungi Reno dari keluarga kita sendiri kalau perlu. Reno memeluk kedua orang tuanya sekaligus. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, rumah itu terasa hangat. Maya pamit. Sebelum pergi, ia menyentuh bahu Reno dan tersenyum lembut. Kamu anak yang kuat. Tanpa kamu, kebenaran ini nggak akan keluar. Reno mengangguk. Terima kasih, Kak. Aku nggak akan lupa. Ketika pintu rumah tertutup, keluarga kecil itu duduk bertiga. Masih banyak luka, masih banyak masalah. Tapi ada satu hal yang kembali hidup. Harapan. Ibu menggenggam tangan ayah, pelan, ragu, tapi tetap menggenggam. Dan Reno tahu, walau belum pulih, walau belum selesai, keluarganya hari itu tidak hancur. Mungkin besok akan berat, mungkin nenek akan membuat masalah lagi, mungkin luka ini butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi setidaknya hari ini Reno tidak lagi menjadi anak yang tersisa. Hari ini mereka mulai membangun ulang rumah mereka.